Terjadi ledakan di pabrik pemeliharaan tabung gas menewaskan 1 orang karyawan. Pererat jalinan silaturahmi, TDUT gelar buka bersama dengan tokoh agama dan masyarakat. Nuansa tadarus dengan Al-Quran raksasa. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, peristiwa ledakan tabung gas terjadi di sebuah pabrik pemeliharaan tabung gas LPG di wilayah Singojuru pada Kamis pagi. 1 orang karyawan yang bertugas melakukan pengecekan tabung dilaporkan tewas usai menderita luka cukup parah pada bagian kepala. Pemirsa, ledakan tabung gas terjadi di sebuah pabrik pemeliharaan tabung gas milik PT Mitra Blambangan Raya Abadi, masuk wilayah Dusun Padangulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuru pada Kamis pagi. Ledakan yang terjadi membuat seluruh karyawan panik dan sempat berhamburan menyelamatkan diri. Tim Inafis Polresta Banyuwangi langsung memasangi garis polisi di lokasi ledakan. Polisi langsung melakukan olah TKP di titik lokasi yang diduga menjadi pemicu terjadinya ledakan. 1 orang karyawan ditemukan tewas dengan posisi tengkurap di lantai dan ditemukan oleh rekannya sesaat setelah ledakan itu terjadi. Korban diketahui bernama Nurholis, 19 tahun, warga asal Kecamatan Kabat. Diduga korban terkena ledakan saat dirinya sedang melakukan aktivitas pengecekan tabung gas 50 kg di alat pengisian angin ke dalam tabung gas atau leak tes. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu menyatakan polisi masih melakukan penyelidikan terkait ledakan ini. Selain korban tewas, masih ada korban luka yang kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang ada tempat reparasi tabung gas ya, tempat reparasi tabung gas yang di wilayah Singojuru. Terus untuk kejadiannya kronologisnya gimana? Kalau kronologis ya kita tunggu pemeriksaan ya, tetapi pada singkatnya korban sebagai pekerja untuk membersihkan tabung gas yang mau dikosongkan, kemudian ternyata tiba-tiba terjadi ledakan setelah ingin dikosongkan. Untuk waktu kejadiannya yang persisnya itu jam berapa? Jam 8, jam berapa ya? Jam 9. Jam 9. Untuk tindakan sendiri ini dari yang jelas korban dibawa ke rumah sakit, ada yang luka, kemudian ada yang meninggal dunia, itu dibawa ke rumah sakit. Aktivitas kerja para karyawan dihentikan sementara sampai proses penyelidikan ini selesai dan seluruh karyawan langsung dipulangkan oleh pihak manajemen perusahaan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian, baik di luar gedung pemeliharaan maupun tempat pengisian angin. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, pemilik Rafi Vision asal Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Teddy Anugrianto, menggelar jumpa pers kepada awak media di Banyuwangi serta tahlil dan buka bersama pada Kamis sore. Sebagai wujud rasa syukur atas bebasnya dari tuntutan yang menjeratnya, kini Teddy telah ditetapkan bebas dan terlepas dari tuntutan. Dan juga didampingi oleh Mas Iqbal sebagai lawyer juga. Pemirsa, pemilik Rafi Vision asal Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, yakni Teddy Anugrianto, menggelar jumpa pers kepada awak media di Banyuwangi pada Kamis sore, 7 April 2022, atas bebasnya dari tuntutan yang menjeratnya. Kini, Teddy telah menghirup udara bebas. Teddy UT
kini telah kembali ke kediamannya di Desa Wonosobo, Kecamatan Serono. Ia kembali melakukan aktivitasnya, yakni melakukan kegiatan sosial, menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Haramain yang terletak di belakang rumahnya. Selain menggelar jumpa pers, juga menggelar tahlil dan buka bersama. Dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, karyawan Rafi Vision, warga sekitar, serta Kiai Haji Suyuti Toha. Mengingat dengan penuh rasa tanggung jawab Teddy akan kegiatan sosialnya untuk segera menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Pada Kamis malam kemarin sudah kembali melakukan aktivitasnya untuk membangun Masjid Al-Haramain agar cepat selesai. Selama 3 bulan mendekam di lapas Gresik, Teddy UT menjalani hidup baru dengan lingkungan serta teman barunya. Ketika berada di dalam lapas Gresik, sempat ada perasaan rugi dalam benak Teddy UT. 3 bulan harus vakum dari pembangunan masjid. Karena kasus yang menderanya tersebut berakibat pada proses pembangunan masjid di belakang rumahnya. Namun kini Teddy UT bisa kembali hadir di masyarakat, kembali melakukan aktivitas untuk jariah atau melakukan kegiatan sosial pembangunan masjid bersama dengan pengurus takmir dan remaja masjid. Pengalaman pahit yang ia alami tidak menjadikannya sakit hati dan mencari kambing hitam serta pembenaran. Atas permasalahan tersebut menurutnya adalah sebuah pembelajaran. Konferensi pers bukan untuk apa-apa, bukan untuk mencari menang, mengatakan yang kalah, bukan untuk mengatakan saya menang lalu yang lainnya kalah, tetapi sore hari ini hanya saya menyatakan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya kemarin menerima kenyataan itu, bagi saya tentunya sebagai manusia biasa, saya pikir bahwa itu adalah ujian bagi saya. Dan insya Allah yang menimpa saya kemarin itu adalah ujian dari Allah, tentunya harus saya terima, dan konsekuensinya adalah saya harus mendekam 3 bulan untuk menunggu keputusan dari majelis hakim, dan alhamdulillah oleh majelis hakim diputuskan saya bebas. Nah, ini bagaimana runtutannya, tentunya teman-teman sudah mendengar semuanya cerita tersebut, dan insya Allah secara pribadi dan secara perusahaan saya tidak ada niatan untuk menuntut ataupun meminta yang lainnya. Intinya semua saya terima dengan baik, saya ikhlas menerimanya. Di dalam pekerjaan ini tentunya saya hanya bukan mencari musuh, tetapi mencari teman. Saya akhirnya kembali hadir di masyarakat, kembali hadir untuk memberikan yang terbaik apa yang ditunjukkan oleh semua beban oleh panitia masjid. Saya harus melaksanakan tugas saya, menyelesaikan insya Allah dengan doa semuanya, dengan doa masyarakat Banyuwangi, dengan doa para yai dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas saya yang telah diamanatkan di pundak saya. Itu saya kira. Mungkin ada tambahan dari kuasa hukum saya, Iqbal. Iqbal inilah yang sampai detik akhir menemani saya. Alhamdulillah akhirnya majelis hakim menyatakan saya bebas. Teman-teman yang baru tentu kerugian bagi saya sangat rugi banget. Kenapa? Yang bagi saya kalau mungkin secara materi saya pasti rugi. Yang paling rugi adalah saya 3 bulan harus vakum melaksanakan tugas saya sebagai panitia pembangunan masjid. Ini yang buat saya rugi. Tapi sudahlah, saya pikir itu semuanya sudah berlalu, saya tidak menuntut apapun. Yang jelas setelah ini mulai kemarin didampingi oleh Pak Tamir, Bapak Tamir, Bapak dari Sony, saya sudah melaksanakan tugas-tugas. Mulai kemarin kita sudah melakukan kembali kegiatan, dan insya Allah nanti malam masih melakukan kegiatan kembali untuk masjid. Itu yang saya lihat. Iqbal. Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Teddy Anugrianto menjelaskan bahwa tuntutan atas penyiaran tanpa izin tersebut tidak membenarkan. Sebelumnya Teddy sudah ada kontrak dengan pihak MNC dan sudah melakukan pembayaran. Menurutnya keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah tepat, serta pembuktian yang ia kumpulkan mengarah kepada persamaan ketetapan.
Sehingga pada tanggal 1 April kemarin begitu Teddy ditetapkan lepas, membenarkan perbuatan perdata bukan pidana. Sehingga hari itu juga tim kuasa hukum Teddy berupaya meminta untuk segera dilepaskan. Atas kerjasama dari semua pihak ini pun dapat menghasilkan upaya yang baik dan menggembirakan. Jadi pemberitaan yang kemarin bahwa Pak Teddy ini menyiarkan tanpa izin itu salah. Jadi sudah ada kontrak Pak Teddy ini dengan MNC. Sehingga dalam kontrak tersebut Pak Teddy juga sudah membayar. Dan apabila ada permasalahan antara pemberi kontrak sama penerima kontrak itu kan diselesaikan secara perdata apapun itu. Sehingga putusan majelis hakim kemarin sudah tepat menurut kami dan pembuktian kita juga mengarah kepada sana. Sehingga pada tanggal 1 April kemarin begitu Pak Teddy diputus lepas dan ini adalah perbuatan perdata bukan pidana, sehingga hari itu juga harus dilepaskan. Sehingga saya jemput langsung eksekusi pada hari itu juga sampai jam setengah 12 malam saya ambil di lapas Gresik. Dan alhamdulillah berkat doa dan perjuangan kita semua dan bantuan dari beberapa teman-teman LSM, media juga turut memberikan simpatisan kepada Pak Teddy, semua kami tampung dan alhamdulillah, dan ini hasilnya. Dari saya mungkin cukup gitu aja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Tadarus atau membaca Al-Quran menjadi salah satu atau ibadah utama di bulan Ramadan. Namun, nuansa tadarus di Masjid Agung Baitul Rahman Banyuwangi nampak berbeda dari masjid lainnya. Di Masjid Kebanggaan Warga Kota di ujung timur Pulau Jawa ini, para jamaah bertadarus menggunakan Al-Quran raksasa dengan berbobot lebih dari 4 kuintal. Al-Quran istimewa ini merupakan hasil karya warga setempat dan ramai dikunjungi warga setiap bulan Ramadan. Pemirsa, beginilah suasana di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur usai salat tarawih selama bulan Ramadan pada Kamis malam. Nuansa tadarus Al-Quran di Masjid Agung ini sangatlah berbeda dengan masjid lainnya. Meski caranya sama, namun teknik membaca dan cara memperhatikannya yang luar biasa, yakni Al-Quran dengan ukuran raksasa. Al-Quran raksasa ini memiliki tinggi 2,1 meter dan lebar 1,5 meter. Tidak hanya itu, Al-Quran raksasa ini memiliki bobot mencapai 4 kintal, termasuk sampul Al-Quran yang terbuat dari kayu. Selama bulan Ramadan, terdapat 6 orang yang membaca Al-Quran secara bergantian pada setiap malam, serta ditambah 2 orang yang bertugas membuka lembaran Al-Quran agar tidak rusak. Dalam setiap malam, mereka membaca 3 juz Al-Quran. Meski lancar saat membaca kitab Al-Quran ukuran biasa, tetapi saat membaca Al-Quran raksasa butuh penyesuaian gerak mata dan mengenali bacaan huruf yang besar. Al-Quran raksasa tersebut dikenal dengan istilah ayat pojok, di mana setiap tanda akhir ayat berada di pojok halaman sebagai tanda untuk mempermudah cara membacanya. Ada kesulitan karena jarak besarnya Al-Quran yang kita baca di Masjid Baitur Rahman ini, sehingga kadang ada yang terlewat kita bacanya per ayatnya itu. Alhamdulillah setiap tahun. Terus bedanya baca dengan Al-Quran kecil apa? Nah, mungkin kalau perbedaannya hampir tidak ada perbedaan sama kita membaca Al-Quran kecil atau Al-Quran besar yang kita baca di masjid. Para qori ini membaca Al-Quran raksasa secara bergantian, sedangkan yang lain serta seorang hafidz atau penghafal Al-Quran menyimak atau meneliti bacaan agar tidak ada kesalahan saat membaca dengan Al-Quran kecil. Al-Quran raksasa ini dibuat dengan ditulis tangan oleh Abdul Karim, warga Kecamatan Genteng, Banyuwangi, dengan memakan waktu selama 6 bulan pada tahun 2010 lalu di Pondok Pesantren Bustanul Makmur. Membuatnya
menghabiskan 32 dus spidol dan 40 dus tinta kualitas terbaik. Selain itu, Al-Quran raksasa ini menggunakan kertas khusus yang didatangkan langsung dari Jepang. Lantaran istimewa, Al-Quran ini hanya dikeluarkan untuk dibaca pada saat bulan Ramadan saja dan diletakkan di lantai 2 Masjid Baitur Rahman. Rutinitas kegiatan dari Masjid Agung Baitur Rahman di bulan suci Ramadan ini setelah menjalankan sholat tarawih dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dengan bertadarus dengan membaca Al-Quran raksasa yang dilaksanakan dengan 6 peserta, yaitu qori dari membaca Al-Quran raksasa dan ditambah 2 orang sebagai pengeblat atau pembuka Al-Qurannya. Dan Al-Quran raksasa ini diserahkan oleh penulisnya, yaitu di bulan September tanggal 27 Ramadan 2010. Dan Al-Quran ini dibuka ketika bulan Ramadan saja, dan ketika ada para jamaah atau pengunjung dari luar yang ingin tahu keberadaan Al-Quran raksasa ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.